Hai semua, selamat datang di channel Dapur Diana. Di video kali ini aku mau bikin kue tradisional khas Aceh, yaitu ade bohbi atau ade ubi. Ini rasanya enak banget, cara buatnya juga mudah, bahan-bahannya ekonomis. Ini diminati banyak orang dan bisa juga dijadikan ide bisnis jualan. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana resep dan tutorialnya, yuk langsung kita buat sama-sama. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Langkah pertama, sediakan wadah yang lumayan agak besar. Selanjutnya, masukkan sebanyak 250 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 butir telur. Nah, ini aku gunakan yang ukuran agak besar ya, teman-teman. Lanjut, tambahkan 1 sendok teh vanila cair. Ini boleh diganti menggunakan vanila bubuk 1 saset yang ukuran kecil ya, teman-teman. Lalu kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian seluruh bahan ini akan kita campur sampai gulanya benar-benar larut ya teman-teman. Kalau cara pembuatan yang secara tradisional itu diaduk menggunakan tangan sampai gulanya benar-benar larut. Nah, di sini aku contohkan aduk menggunakan whisker supaya lebih mudah aja. Selanjutnya kalau udah bercampur dengan sempurna, kita tambahkan sebanyak 300 gram ubi atau singkong yang udah diparut ya teman-teman. Nah, ini aku menggunakan ubi mentega, jadi warnanya putih ya teman-teman. Kemudian ini kembali kita aduk sampai seluruhnya benar-benar bercampur dengan sempurna. Nah, balik lagi ke teknik awal, kalau pembuatan secara tradisional itu diremah menggunakan tangan dan itu rasanya lebih enak ya teman-teman menurut kepercayaan orang-orang sekitar di sini. Tapi kembali lagi di sini aku hanya mencontohkan menggunakan whisker supaya lebih mudah aja ya teman-teman. Nah, ini diaduk sampai benar-benar larut, kira-kira ini sekitar 5-7 menitan gitu teman-teman. Kalau udah, sisihkan whiskernya, kemudian ini akan aku diamkan dulu selama kurang lebih 10-15 menit. Nah, setelah 15 menit kemudian kita buka tutupnya. Bisa kelihatan ini ubi dan juga gulanya benar-benar sudah meresap ya. Jadi itu dia tujuan dari didiamkannya selama 10-15 menit. Selanjutnya kita akan tambahkan santan kental sebanyak 200 ml. Nah, ini santannya aku menggunakan 1 butir kelapa utuh yang diperas dengan menggunakan 200 ml air. Kalau menggunakan ukuran gelas belimbing ini 1 gelas ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita aduk kembali sampai benar-benar bercampur dengan sempurna, kira-kira sekitar 1 menitan ya teman-teman. Nah, jadi teknik pembuatan kue ade ubi ini semakin lama diaduk, rasa dan teksturnya akan semakin lembut nantinya ya teman-teman. Kalau udah selesai, kemudian ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Di sini aku menggunakan loyang bulat diameter 20 cm dan ini sudah diolesi menggunakan mentega atau margarin secara merata. Lalu kemudian masukkan adonan kue ade yang udah tadi kita buat. Untuk margarinnya wajib banget merata ya teman-teman, karena untuk mempermudah nanti ketika mengeluarkan kue adenya. Selanjutnya ini akan kita oven. Sebelumnya ovennya sudah aku panaskan menggunakan api atas bawah dengan suhu maksimal 250 derajat Celcius. Nah, ini akan kita panggang selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Untuk membuat kue ade kita membutuhkan panas yang benar-benar maksimal. Setelah 30 menit ini kue adenya sudah mendidih dan ini mulai mengembang ke atas. Dan di menit ke-45 ini kuenya kembali turun dan bagian atasnya sudah mulai coklat. Setelah 1 jam kemudian kita buka tutup oven dan kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini aku menggunakan tusuk sate. Kalau sudah tidak ada yang menempel, tandanya sudah matang sempurna ya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Di bagian permukaan atas berwarna coklat kehitaman. Ini ciri khas kue ade ya, dan bukan gosong. Kalau kita panggang menggunakan oven listrik itu selama kurang lebih 1 jam, tapi kalau menggunakan oven ade yang benar-benar panas itu hanya sekitar 15 menit. Nah, selanjutnya teknik mengeluarkan kue ade dari loyang. Ini wajib banget didiamkan sampai benar-benar dingin. Kalau udah dingin baru kita sisir samping-samping atau bagian pinggiran kuenya ini menggunakan spatula. Kalau udah benar-benar dingin, ini bakalan mudah banget disisir ya teman-teman. Tapi kalau masih dalam keadaan panas, nanti kuenya bakalan pecah-pecah. Nah, ini
ini fungsinya tadi kita menggunakan olesan margarin secara merata di awal. Selanjutnya di sini aku keluarkan menggunakan tangan. Kalau agak susah memasukkan tangan kita ke dalam kue adenya ini, bantu sisir kembali menggunakan spatula. Nah, kalau udah mudah, kemudian masukkan jari-jari kita lalu sisir melingkar di bagian pinggiran loyang seperti ini. Nah, ini tuh nggak lengket sama sekali ya teman-teman. Nah, tadi wajib banget adenya atau kue adenya ini dalam keadaan dingin. Kalau masih panas langsung kita keluarkan seperti ini, dijamin bakalan hancur remuk ya kue adenya karena teksturnya masih lembek banget. Nah, sekarang kita akan potong kue adenya. Dari potongannya ini berasa lembut banget ya teman-teman. Jadi ini fungsi dari pengadukan kue ade ubi secara sempurna tadi di awal. Makin lama diaduk nanti teksturnya makin lembut. Nah, ini dia. Garing di bagian atas dan lembut banget di bagian tengah. Cantik banget hasilnya. Ini mau langsung aku cobain ya teman-teman. Bismillah. Enak banget, lembut. Bagian atasnya ini garing, manisnya pas. Terus ini juga gurih banget ya, santannya berasa banget. Enak banget. Pokoknya ini kalian wajib coba. Rasanya mirip dengan kue bingka tapi ini beneran lebih enak. Nah, ternyata satu potong ini nggak cukup, jadi ini aku potong lagi karena kue ade ubi ini bener-bener seenak itu ya teman-teman. Rasanya enak, biasanya aku cuman beli, sekarang aku bikin sendiri, bener-bener enak banget teman-teman. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.